Tanah adat di mana ayahku. Bab 1. Malin Paibo. Malam semakin larut dari celah-celah dinding rumah batu itu. Angin malam menyelinap masuk, walau tubuh usang Malin Paibo kedinginan. Sedikit pun tidak dihiraukannya. Suara jengkrik yang bersahut-sahutan bagaikan sebuah irama tersendiri. Menyindir patua itu yang begitu setia menemani malam, kesunyian yang hampir mencecah ke pagi, tiba-tiba dihiasi dengan suara rabab yang mendayu-dayu, terdengar dari kamar kecil Malin Paibo. Digeseknya rabab itu dengan penuh perasaan, sambil bernyanyi meratapi nasibnya. Umur badannya sudah di penghujung senja. Rambut yang tumbuh di kepalanya sudah hampir putih keseluruhannya. Kulit yang melampisi daging di tubuhnya pula sudah berkedut. Iba benar hatinya. Sayang benar dia dengan badannya. Apakan daya nasibnya begitu. Sudah suratan badannya di usia sebegini menghabiskan sisa hidup dengan menumpang di rumah Kak Upik. Semenjak pulang ke kampung sudah 2 tahun dia tinggal di rumah janda beranak satu itu. Hampir setiap malam Malin Paibo meratapi nasibnya. Digeseknya rabab, dia berdendang, sambil menatap gambar anak kesayangannya. Perlahan air matanya jatuh menuruni pipi cakungnya. Malin Paibo yang dulu merantau di Tanjung Karang telah berpisah dengan istrinya. Hubungan suami istri itu hanya sampai di situ. Suratan takdir telah menentukannya. Selepas bercerai dengan istrinya, Malin Paibo tidak langsung pulang ke kampung. Berat kakinya meninggalkan Tanjung Karang, apalagi meninggalkan Nurul Hayati, putri tunggalnya hasil perkawinan Malin Paibo dengan Maimunah. Namun oleh karena desakan hidup di rantau orang, dan juga untuk menjaga nama baiknya, dengan berat hati dia meninggalkan Tanjung Karang, pulang ke tanah adat, kampung kelahirannya. Ketika Malin Paibo baru pulang dari rantau dahulu, terasa betapa badan diperlukan di kampung. Bagaikan sirih pulang ke gagangnya bak bangau pulang ke inggiran. Semua dunsanak menangis, masing-masing mengatakan rindu. Tak jarang juga yang berkata, masih hidup rupanya kau Malin. Yang muda-muda memanggil, Mamak. Semua mengaku dunsanak, kemanakan Malin Paibo adanya. Dunsanak yang jauh mengaku dunsanak kandung, apalagi yang kandung. Andai kucing di dapur bisa berkata seperti manusia, dia pun ingin memanggil Mamak dan mengaku kemanakan Malin Paibo. Maklumlah ketika itu dia baru pulang. Daun sedang rindang, buah sedang lebat, bunga sedang kembang. Yang dikandung sedang banyak, sebab itu banyak yang mengaku dunsanak kandung. Tapi bila yang dikandung sudah hampir habis, dunsanak kandung pula mula menjauh. Bahkan Malin Paibo mula disisihkan karena sudah tiada lagi yang akan diharapkan darinya. Ketika badan berada, dia dimuliakan, disanjung, sehingga tidak terlihat kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau terbuat kesalahan, sengaja ataupun tidak sengaja, cepat orang memaafkan dia. Namun bila yang dikandung itu sudah tiada, maka mulalah pula tampak kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kesalahan yang sedikit akan nampak besar. Bahkan kesilapan masa lampaunya pun diungkit kembali dan diperbesar-besarkan. Seakan Malin Paibo ini seorang pesalah yang tidak layak menerima keampunan dari dunsanaknya. Pernah terkeluar dari mulut Azizah, anak si Rafiah yang mungkin seumur hidupnya, adalah ungkapan yang paling menyakitkan yang pernah didengar oleh Malin Paibo.
dari seorang yang dipanggil keponakan. Ketika Mamak muda, bertenaga, Mamak habiskan di rantau. Bila Mamak sudah tua, Mamak pulang ke kampung. Menyusahkan kami. Oh, kejamnya dunia ini. Mulianya seseorang disebabkan berada, dan hinanya seseorang disebabkan tiada. Kasihan Malin Paibo. Memang patut dia dikasihani. Mengapa tidak? Dahulu ketika baru pulang sebelum tinggal dengan Kak Upik, orang tua yang buruk untung itu bermalam di surau kampung. Pagi pulang ke rumah, tergesa-gesa Aziza menghidangkan nasi dan segelas kopi. Pakaian di badan disuruh menukarnya, karena telah dipakai seharian, dan akan dicuci oleh Aziza. Rupa-rupanya semua itu bersifat sementara dan tergesa-gesa. Sehingga tergesa-gesa pula orang tua itu disingkirkan oleh keponakannya. Surau yang dulu hanya tempat bermalam, telah menjadi tempat tinggal, tidak ada lagi nasi yang terhidang bersama lauk pauknya. Tidak ada lagi secangkir kopi buatan kemanakan. Pakaiannya juga dicucinya sendiri, dan dijemurnya di belakang surau kampung itu. Makan minum sudah tentu tidak teratur lagi. Kalau ada orang kampung yang mengupahkan sawahnya, di rumah orang itulah dia makan. Tapi kalau tidak ada orang yang mengajaknya bekerja, disinilah mahu tidak mahu. Semangkuk supermi atau secawan miso di warung Unizur menjadi santapan, sebagai alas perut dan tangkal lapar Malin Paibo. Suatu ketika, Kak Upik mengajak Malin Paibo mengerjakan sawahnya. Dari menyabit padi, hinggalah padi itu sampai ke rumah Kak Upik, semua dikerjakan sendiri oleh Malin Paibo. Semenjak hari itulah, tergerak di hati Kak Upik untuk menolong Malin Paibo. Berkali-kali Kak Upik mengajak dia untuk tinggal di rumah beliau. Pada mulanya, Malin Paibo enggan menerima tawaran itu. Maklumlah Kak Upik seorang janda. Dia pula seorang duda. Di kampung ini orang kuat memegang adat. Takut sekali Malin Paibo akan timbul fitnah terhadap dirinya, apalagi Kak Upik ada anak gadis, yang cantik jelita Mustika namanya. Kak Upik telah meminta izin kepada Datuk Sinarokayo, penghulu suku kaum beliau, supaya Malin Paibo dibolehkan tinggal di rumahnya. Oleh karena Datuk Sinarokayo juga telah memberi izin, bahkan Datuk Sinarokayo juga bersimpati dengan nasib yang diderita Malin Paibo, maka Malin Paibo membuat kesimpulan, kalau tujuan orang baik, maka baik jugalah balasannya. Kalau jahat tujuan orang, maka kejahatan jualah balasannya. Maka tinggallah Malin Paibo di rumah Kak Upik itu. Inilah Malin Paibo. Dia bukannya orang yang tidak tahu diuntung. Dia sadar akan siapa dirinya. Sawah dan ladang Kak Upik dikerjakannya sendiri. Dengan ikhlas tanpa mengeluh, dijadikannya semua itu sebagai ibadah, penambah amalan di penghujung usia. Jika tiada kesibukan, biasanya Malin Paibo akan mengisi masa lapang itu dengan membuat kerja-kerja amal, seperti membersihkan perkarangan masjid dan surau. Pernah suatu hari, sekembali dari membersihkan perkarangan masjid, Malin Paibo singgah di pusara ibunya. Ketika membersihkan rumput-rumput di atas pusara ibunya, Malin Paibo berdoa sambil menangis. Bunda, tentu rohmu mengetahui apa yang anakmu tanggung ini. Ingin aku bersemadi di sebelah pusaramu, agar dekat kita di alam sana. Tapi Bunda,
Tanah adat ini mungkin tidak merelakan anakmu berpusara di sini. Rezeki anakmu sudah hampir habis. Umur juga telah banyak yang terpakai. Sudah dekat waktu untuk kita bertemu, Bunda. Tapi Bunda, di hadapan pusaramu ini, anakmu berjanji untuk tidak mengharap walau sejengkal pun tanah adat ini, sekalipun hanya untuk berkubur. Tidak, Bunda, tidak. Anakmu akan berkubur di rantau. Kalau tanah rantau tempat tersia-sianya umur, terbuangnya tenaga, tanah rantau jualah tempat anakmu berpusara. Bunda, tenanglah di alam sana. Cepat atau lambat anakmu pasti akan menyusulmu. Janganlah Bunda turut berduka dengan apa yang anakmu tanggung ini. Ya Allah, cucuri rahmat ke atas bundaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah amal ibadah bundaku, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rumput sarut panjanglah kiranya, lah payah pandan meladungkan. Susah hidup senanglah kiranya, lah payah badan menanggungkan. Semenjak tidak bernyiru ladung, dengan apa beras akan ku tampi. Anak orang pulang ke kampung. Anak ayah di manakah kau kini? Bukan salah bunga lembayung, salah di pandan yang menjelita. Bukan salah bunda mengandung, salah di badan yang buruk pinta. Hendak kemana punai melayang, dari rimba menuju ke kota tua. Mana mungkin orang akan sayang. Sudahlah buruk tenaga pula tiada. Irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Begitu juga rabab dengan Malin Paibo. Bunyi gesekan rabab yang mendayu-dayu ditingkah dengan senandung ratap Malin Paibo. Sayup-sayup sampai terdengar ke kamar Mustika dan ke kamar Kakupik. Setiap kali Malin Paibo bersenandung, Mustika dan Kakupik mendengarkan dan mengikuti dengan hati yang hibah pula. Lirik demi lirik lagu Malin Paibo mereka simak dengan tekun, sehingga Kakupik dan Mustika pun terbawa hanyut dalam kedukaan. Tanpa disadari air mata Mustika mengalir menuruni pipi mulusnya. Bertanam tebu di ladang, di pangkalnya tebu yang manis. Sebelah ujung hambar rasanya, apa guna ku pulang? Naik di tangga terserak tangis. Pusara bundaku tanpa jua, hilang gumilang panas petang. Terbayang arwah bunda kandung, duduk menangis di pusara. Biarlah badanku kerantau orang, tiada gunanya kuhuni kampung. Dun sanak lengah semuanya, kemanalah sakit aku kadukan. Sanak saudaraku sudah tiada, hidup menumpang dengan orang. Niat hati ayah anak dibesarkan, pembimbing badan di hari tua, kini jauh pula di rantau orang. Begitulah cara Malin Paibo melayan perasaannya, hampir setiap malam, sebelum dia tertidur dan bermimpi. Oke bro, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya dan Noni Google mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dari cara kami menyampaikan cerita ini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.